Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan instrumen kebijakan moneter dengan anggota 1. Farid Ramdhani, 2. Gali Prasetyawan, 3. Gladys Tariza Maharani, 4. Isma Alfianisa, 5. M. Aditya Pramana Iswara, dan 6. Madidina Sanjiwani. Instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu untuk menjalankan peran dan fungsi kebijakan moneter secara efektif dan efisien. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia sebagai berikut. A. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau BI. Jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Sentral akan menjual BI sehingga memengaruhi cadangan bank umum dan menarik uang beredar. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami kekurangan jumlah uang beredar, Bank Sentral akan membeli sertifikat Bank Indonesia dari bank umum atau masyarakat. B. Politik diskonto. Politik diskonto merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jika pemerintah melalui Bank Sentral menaikkan suku bunga, jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum menyimpan uang di bank. C. Politik cadangan kas. Politik cadangan kas merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum. Kebijakan tersebut harus dipenuhi bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Jika bank sentral menaikkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar. Kondisi ini dapat terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami gejala inflasi. D. Kebijakan kredit selektif atau Selective Credit Control. Bank Indonesia dapat menggunakan sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Salah satu bagian dari instrumen tersebut adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif diberlakukan dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Kredit selektif dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang ketat. Dengan adanya kebijakan kredit ketat ini, Bank Sentral dapat mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat. Sebelum permintaan kredit nasabah disetujui, bank harus yakin kredit yang diberikan akan benar-benar dapat kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Pada dasarnya, penilaian kredit oleh bank terhadap nasabah dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Syarat-syarat dalam pemberian kredit harus memperhatikan prinsip 5C dan 7P. 1. Karakter berkaitan dengan sifat dan kepribadian calon peminjam atau debitur. Tujuan analisis sifat atau kepribadian dari calon peminjam atau debitur adalah agar bank benar-benar yakin bahwa debitur yang akan diberikan kredit dapat dipercaya. Agar dapat mengetahui sifat dan kepribadian dari debitur, bank akan menganalisis latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan jiwa sosial. Dari sifat dan kepribadian ini dapat dijadikan ukuran tentang keseriusan debitur dalam membayar utangnya. 2. Kolateral atau jaminan. Kolateral berkaitan dengan jaminan yang dimiliki debitur untuk mengajukan kredit. Jaminan dari calon peminjam atau debitur dapat bersifat fisik ataupun non-fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan bank. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kualitasnya. Jika terjadi masalah, jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan cepat mungkin. 3. Kapital atau modal. Kapital berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk menghasilkan modal sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. Modal yang dikelola calon debitur bersifat efektif atau tidak efektif.
yang diketahui dari laporan keuangan atau neraca dan laporan rugi atau laba dengan memperhatikan aspek likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kapital juga menganalisis sumber modal yang lain, termasuk persentase modal untuk membiayai proyek yang akan dijalankan. Berapa persentase modal sendiri dan berapa persentase modal pinjaman. 4. Capacity atau kapasitas. Capacity berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hasil penilaian ini memberikan informasi kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Capacity dikaitkan juga dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah selama mengelola usahanya. Dengan demikian, dapat diketahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit. 5. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi berkaitan dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara. Jika kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, bank akan mempertimbangkan kembali pemberian kreditnya. Hal ini berkaitan dengan cara nasabah dalam membayar pinjamannya. Selain syarat-syarat 5C tersebut, syarat pemberian kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P sebagai berikut. 1. Personality. Personality bertujuan menilai calon pinjaman atau debitur dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari, maupun kepribadian pada masa lampau. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. 2. Party. Party bertujuan mengklasifikasikan calon pinjaman ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Calon pinjaman yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas berbeda dari bank. 3. Purpose. Purpose bertujuan mengetahui alasan dari calon pinjaman dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan calon pinjaman. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. 4. Prospek. Prospek bertujuan menilai usaha calon pinjaman atau debitur pada masa depan, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek cerah akan merugikan bank dan calon pinjaman. 5. Payment. Payment bertujuan mengetahui dan menilai cara calon pinjaman dapat mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber dana lain untuk pengembalian kredit. Makin banyak sumber penghasilan calon pinjaman akan makin baik. Jika salah satu usahanya merugi, akan ditutupi usaha lainnya. 6. Profitability. Profitability bertujuan menilai kemampuan calon peminjam dalam mencari keuntungan atau laba. Profitability dinilai dari satu periode ke periode lainnya. Makin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, makin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. 7. Protection. Protection bertujuan mengetahui cara calon peminjam dapat menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan. Dengan demikian, kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.